Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembuatan database ya. Jadi untuk tadi email sudah kita buat atau kita sudah mendaftar di Odoo tersebut. Saya akan coba untuk membuat database-nya. Jadi di sini mungkin akan saya pilih lagi sales, counting, inventory, manufacturing, sama human resource-nya employee ya di sini ya. Kalau sudah saya klik continue, kemudian di sini saya coba pakai MLG ya mungkin ya, karena tadi sudah ada, harusnya sih sudah terbentuk ya, tapi kurang tahu kenapa kok malah tidak bisa tercreate. Nah, ini kita isikan company name-nya sesuai dengan ketentuan ini ya. Jadi harus ada edu di depannya ya. Oke, kalau sudah kita klik start now. Oke, muncul tampilan seperti ini. Dicoba kita tunggu dulu. Setelah ini semoga bisa tercreate ya untuk database-nya ya. Sales, counting, inventory, purchase, manufacturing ya. Manufacturing, experience. Oh iya, tadi purchase-nya belum. Nanti coba kita tambahkan ya setelah database-nya tercreate ya. Jadi aplikasinya bisa ditambahkan sekalipun ini database-nya sudah tercreate di sini. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini activate by email. Oh, ini notifikasinya saja ya. Jadi coba kita langsung ke email kita tadi. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik to activate your database. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sepertinya bisa tercreate ya untuk database-nya ya. Cuma kita tunggu dulu. Nah, ini kok hanya seperti ini. Kita coba kita reload ya. Tampilannya hanya seperti ini. Oke. Mungkin kita coba reload yang ini ya, yang tadi. Nah, ini sudah bisa kita pakai. Jadi kemungkinan tadi itu harusnya bisa masuk ke dalam sini, tapi karena tampilannya ini sudah kita buka, akhirnya tidak bisa dilakukan. Jadi tampilannya tadi blank itu tadi ya. Oke, di sini tandanya sudah bisa diaktifasi. Ini untuk keterangannya di sini. Keterangannya itu untuk database-nya bisa kita pakai dalam 10 bulan ke depan ya. Jadi nanti untuk jatuh tempo penggunaan Odoo-nya ini sampai 10 bulan ke depan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau misal kita mau lihat database-nya, jadi bisa kita ke ini dulu, myodoo.com akun. Nah, ini ya.
sebenarnya saya mau masuk ke database-nya di sini, cuma untuk membuka database-nya kita harus ke tampilan ini dulu. Jadi ke akunnya dulu, kemudian baru kita klik My Database. Kita coba cek apakah database-nya sudah muncul atau masih belum ya, yang tadi ya. Coba kita cek. Oke, ini ya. Jadi kalau misal sudah teraktivasi dan sudah tadi pertama ditunjukkan dengan notifikasi yang tadi atau keterangan yang tadi di atasnya digunakan untuk 10 bulan ke depan. Kemudian kalian juga bisa melakukan pengecekan di My Database ya. Jadi di My Database itu kalau misal sudah muncul database yang sudah dibuat tadi, berarti database kita nantinya akan bisa digunakan ya. Maksudnya nanti ketika nanti katakanlah kalian sudah menginputkan transaksi penjualan di hari ini, besoknya kalian mau dilanjutkan lagi, silakan kalian connect dulu ke database ini ya. Jadi silakan diklik connect. Nah, kemudian nanti akan kembali lagi ke dalam tampilan ini. Nah, jadi di sini bisa kalian mulai ya untuk setting awal perusahaannya. Nah, di sini kalau misal kalian mau menambahkan untuk purchase, kalian bisa ke aplikasi di sini. Aplikasinya ini ya, bisa kalian klik aplikasi. Kemudian kita coba cari purchase. Ya, coba kita klik ya cari purchase atau bisa kalian tuliskan di sini purchase. Nah, ini ya. Kita klik install. Karena nanti kalau tidak kita install purchase untuk pembelian bahan baku tidak bisa kita lakukan ya di situ ya. Oke, di sini sudah terinstall. Nah, nanti akan kembali lagi kepada tampilan ini. Nah, ini sudah muncul ya untuk purchase, sales, purchase, inventory, manufacturing, accounting. Mungkin kita ke accounting dulu untuk setting awal ya. Jadi untuk setting awal kita perlu men-setting di sini kita setting mata uang dulu ya. Jadi mata uang itu settingnya ke sebentar. Coba kita setting pergi ke setting dulu. Takutnya ada setting umum ya di sini ya. Oke, general settingnya, company-nya, language. Nah, di sini bisa kalian masukkan kalau misal kalian mau pakai bahasanya bahasa Indonesia, bisa coba kita masukkan. Kita coba dulu ya mungkin ya. Kita klik add. Nah, ini kalau misal kalian mau ganti ke bahasa Indonesia, bisa kalian klik switch to Indonesian or bahasa Indonesia ya. And close. Kita klik switch. Nah, nanti akan berubah ya di sini ya. Setting jadi general setting jadi pengaturan umum, sales jadi penjualan. Nah, ini stok persediaan produksi. Coba kita kembali ke tampilan awal. Nah, ini akan berbeda ya.
Nah, cuma kalau misal kalian ada buku panduannya dan kebanyakan e-book yang disediakan oleh Odoo itu versinya bahasa Inggris. Jadi mungkin kita pakai bahasa Inggris dulu ya. Oke. Sorry, jangan add language. Oh ya, bisanya add language ya di sini ya. Add language. Englishnya US ya. English US switch to English US and close. Oke. Jadi kembali lagi ke bahasa yang awal ya. Nah, ini dokumennya pakai apa? A4, kemudian kontak, diskusi mengenai aktivitas, permission untuk reset password ya. Unit of measure, integration. Oke, di sini kita harus mengatur mata uang sama kode pajak dulu. Sepertinya di setting atau general settingnya di sini nggak ada ya. Coba kita langsung ke accounting. Oke, jadi bisa langsung ke sini ya. Ini setting-settingan umum. Accounting, sebentar kita cari dulu. Nah, ini currency. Currency-nya di sini kita pakai IDR ya. Jadi kita tidak menggunakan multi currency dulu. Jadi kalau misal nanti transaksinya ada yang mungkin lapis kukus tukunya nanti bisa ekspor atau mungkin mendatangkan bahan bakunya impor ya dari luar negeri, itu mungkin bisa kita klik multi currency-nya ini. Tapi untuk pemakaian awal mungkin kita pakai ini ya main currency-nya ya. Jadi currency-nya pakai IDR ya. Indonesia rupiah ya maksudnya itu ya. Oke, untuk mata uang tidak perlu kita setting karena tadi kita sudah masukkan lokasi perusahaannya itu di Indonesia, jadi mata uang yang dipakai adalah mata uang Indonesia. Kemudian untuk pajak, ya di sini pajak, nah ini sebenarnya benar ya, pajaknya 10% sama ketika penjualan 10%, ketika pembelian 10%. Tapi di sini coba kita lihat ya di sini ya. Tax name ini bisa kita ganti sih sebenarnya. Jadi bisa kita ganti PPN masukan ya. Sorry, ini kan pakai bahasa Inggris ya. Sebentar kita discard dulu. Karena di sini akunnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kita sesuaikan saja akunnya pakai bahasa Indonesia. Berarti kita ke general setting tadi untuk language-nya kita pilih bahasa Indonesia ya mungkin ya. Coba apakah nanti bisa berbeda ketika kita pilih language-nya bahasa Indonesia untuk nama akunnya. Jadi kita lihat nama akunnya masih VAT ya, VAT Value Added Tax. Jadi PPN maksudnya di situ. Oke, kita coba. Oh ya, ini sudah ganti ya. Oke, ini mungkin kita ganti. Ketika menjual berarti masuknya menjadi PPN keluaran ya. Di sini juga PPN masukan ya.
Jadi ketika beli nanti masuknya PPN keluaran, ketika beli PPN masukan, ketika menjual berarti nanti PPN keluaran ya. Jadi nanti tinggal dikreditkan saja nanti. Untuk prosentasenya sudah benar, prosentasenya adalah 10% ya. Ini ya, jumlah ini ya. Nah, dan ini diaktifkan. Nah, ini label pada faktur. Mungkin PPNK ini ya. Jadi kita ke opsi lanjutan, sorry kita buka lagi tadi pajaknya. Jadi jangan pakai ST. Jangan ST1 kalau tadi ST1 ya. Tapi kalau penjualan berarti PPNK itu untuk labelnya, secara label saja sih. PPNK adalah untuk PPN keluaran. Kalau ini untuk PPN masukan, nah ini ya. PPN M. Oke, kita simpan. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa masih ada yang menggunakan bahasa Inggris ya di sini ya. Mata uang IDR. Oke, ini sudah. Tadi kita mengganti PPN keluaran dan PPN masukan ya. Soalnya tadi levelnya 10% atau sama-sama 10%-nya. Oke, sudah kita ganti. Ini berarti sudah ya. Sudah, mungkin kita bold kode pajak juga sudah. Nah, sekarang bagian akun atau chart of account. Jadi untuk chart of account-nya di sini kita ke Oke, ini jangan lupa ya, ketika kalian sudah mengganti untuk pengaturan di akuntansi, silakan kalian simpan. Karena kalau tidak kalian simpan, kemudian kalian menuju ke tampilan yang lain atau kalian ingin melakukan pengaturan yang lain, maka pengaturan yang tadi itu tidak akan tersimpan ya, seperti itu. Kemudian sebentar di sini untuk stok. Stok mungkin kita masuk ke pengaturan umum tadi ya masih ya. Jadi kita menuju ke stok persediaan atau inventory, kita coba centang satuannya supaya nanti ketika kita memasukkan bahan baku itu ada satuannya ya. Jadi kalau bahan baku nanti satuannya itu belinya per kilo ya, tapi nanti untuk penggunaannya itu bisa jadi per gram ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi di sini kita centang satuannya, kemudian coba kita klik. Oh ini. Nah, jadi supaya ini tadi centang kita itu atau pengaturan kita itu tersimpan, silakan kalian simpan. Jadi kalau misal kita klik satuan, nanti akan ke page selanjutnya atau tampilan selanjutnya ya. Jadi coba kita ke stok persediaan lagi. Sudah kita centang, kemudian kita klik satuan. Nah, ini ya satuannya ya. Oke, jadi nanti untuk satuannya ada ini ya, banyak sekali ya. Kategorinya ada lusin, dosin itu lusin. Kemudian kategori yang kedua ada waktu kerja, bisa per hari, per jam. Kemudian volume liter ya.
Nah, ini masuk ke satuan lagi, unit. Kalau mungkin kita urutkan berdasarkan kategori, mungkin bisa. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, nanti mungkin kita akan pakai kategorinya berat ini ya, kilogram dengan gram ya, kilogram dengan gram nanti. Kemudian untuk produk jadinya nanti bisa unit atau mungkin bisa dipak menjadi satu lusin ya di sini ya. Ternyata di sini ada beberapa yang masih belum pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau misal kalian mau memasukkan satuan yang lain, silakan bisa kalian klik buat di sini. Nah, ini ya, dia masuk ke kategori satuan yang mana, masuk kategori yang mana maksud saya, masuk satuan atau masuk berat, waktu kerja, panjang atau jarak atau volume. Silakan bisa kalian tentukan pengkategoriannya. Kemudian tipenya di sini, nah ini satuan dasarnya pakai yang mana? Nah, kalau coba kita abaikan dulu ya. Nah, ini satuan dasarnya unit ya, berarti kalau lusin berarti lebih besar dari satuan dasar. Ya, kayak gitu ya tipenya. Jadi lusin itu bukan satuan dasarnya itu adalah unit. Ya, berarti nanti bisa jadi pakai kodi, bisa jadi juga pakai yang lainnya juga ya. Kurang lebihnya nanti seperti itu mungkin dalam implementasinya. Kayak gitu. Oke, untuk satuan mungkin karena di sini sudah masuk semua ya. Jadi untuk karyawan mungkin nanti kita berbicara mengenai waktu kerja, jam dan hari, kemudian berbicara mengenai atau menyinggung mengenai berat juga, gram dengan kilogram nanti yang akan kita gunakan. Kemudian untuk hari jam ini juga waktu penggunaan mesin juga ya. Ketika melakukan proses produksi itu satuannya seperti apa? Maksudnya untuk penghitungannya berkaitan dengan penyusutan ya nantinya ya. Jadi semakin lama penggunaan mesinnya maka semakin cepat juga produk tersebut butuh dilakukan maksud saya mesin tersebut untuk dilakukan perawatan atau penyusutannya juga bisa semakin cepat ya. Yang harusnya mungkin dalam sehari itu penggunaannya katakanlah maksimal 12 jam, tapi kita gunakan 24 jam. Yang awalnya dia kategori penyusutannya itu masuk ke katakanlah 10 tahun, dia bisa jadi 5 tahun karena tergantung dari penggunaan jam atau waktu kerja dari mesin tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, bisa kalian atur di sini untuk satuannya. Kalau kita kembali ke pengaturan awal tadi, kita klik pengaturan yang di atasnya buat ini ya. Kita klik. Nah, nanti akan masuk ke tampilan awal. Kalau kalian klik ini, itu yang menu utama ya ini ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Kalau ini back ke tampilan yang tadi ya. Jadi di sini untuk stok persediaan untuk unit untuk satuan sudah kita centang. Jadi nanti ketika menginputkan produk pastinya akan ada satuannya ya, seperti itu. Oke, untuk setting awal di sini mungkin akan kita tambahkan satuan ya. Satuan persediaan. Oke, kalau sudah kita ke bagian akun ya di sini. Untuk bagian akunnya, bagian akun jadi bukan di sini ya, tapi kita ke menu utama, kemudian kita ke akuntansi. Nah, kemudian kita ke konfigurasi ini. Nah, di sini ada bagian akun. Nah, ini untuk bagian akun yang telah disediakan oleh Odoo ya. Jadi lumayan banyak ya.
Tapi mungkin akan kita sesuaikan dengan yang ada di kasusnya. Sorry, pertama kita harus memasukkan ini ya, profil perusahaan dulu ya. Sebentar, coba saya lihat untuk profil perusahaannya. Profil perusahaan, em, apa ada aplikasi tersendiri ya untuk mengatur itu ya, profil perusahaan? Atau di sini, oh ini ada My Profile. Sebentar. Profil perusahaan ya. Produksi web customisasi, personalia, pemasaran situs web. Bukan di sini, harusnya di sini sih. My Profile ya. Jadi mungkin yang ini ya maksudnya ya. Kalau kalian mau melakukan perubahan, silahkan kalian klik sunting ini ya. Oh, tapi ini berkaitan dengan kalau user sepertinya bukan ini ya. Di pengaturan. Perusahaan. Nah, ini ya. Update info. Nah, ini. Ini nama perusahaannya. Alamatnya kita isi ya. Jadi kita berusaha untuk melengkapi alamat perusahaan ini. Jalan Bunga Merak nomor 08. Kotanya Kota Malang. Coba status nama provinsi nih ya. Oh iya, nama provinsi, sorry. Jawa Timur provinsinya. Oke, ini ya. Jawa Timur, kode posnya 65123. Kemudian Indonesia, berarti ini kita hapus ya. Di ini Jalan Bunga Merak nomor 8. Indonesia, teleponnya. Oh, ini teleponnya ya. Berarti kalau yang tadi itu telepon kita sendiri. Kalau yang ini telepon dari perusahaan ya. Telepon dari perusahaan ini. Kemudian untuk websitenya ada ini ya. www.lapiskokus.mlg. Nah, ini PPN ini maksudnya NPWP ya. Mata uang IDR ya, karena lokasinya di Indonesia ya. Jadi kita coba update informasi dari perusahaan untuk nomor rekeningnya ya, nanti akan kita masukkan untuk nomor rekening Bank Mandirinya itu nanti. Kemudian sudah ya di sini ya.
Hanya itu saja untuk informasi perusahaan. Nah, ini company registry ini badan hukumnya ya di sini ya. Di nomornya ketika sudah dijadikan badan hukum atau diregistrasikan didaftarkan ya maksudnya ya, itu nomornya berapa itu bisa kalian isikan di sini. Kemudian kalau PPN ini berkaitan dengan NPWP. Oke, bisa disimpan di sini. Oke, ini untuk profil perusahaan ya. Jadi profilnya ada tadi di pengaturan umum. Jadi di pengaturan umum di bagian perusahaan ini ya. Oke, sorry terskip ya tadi ya. Oke, kita kembali. Berarti profil perusahaan sudah. Kemudian sekarang kita ke bagian akun. Untuk bagian akunnya, silakan kalian klik akuntansi, kemudian diklik konfigurasi, silakan kalian klik bagian akun. Nah, di sini untuk bagian akunnya banyak sekali ya. Jadi yang disediakan oleh Odoo itu ada sekitar 168 ya. Ini tampilannya bisa dalam bentuk seperti ini atau bisa bentuk detail atau list seperti ini. Oke, kemudian kalau misal kita mungkin kita hapus semua ya, karena kita coba create dari awal ya. Kita sesuaikan dengan akun perusahaan yang sudah disediakan oleh Kasus. Jadi kita klik tindakan, kemudian klik hapus. Ada kemungkinan, nah ini ya. Ada kemungkinan ada beberapa akun yang tidak bisa dihapus seperti piutang usaha ini. Dicoba kita ikuti ya. Piutang usaha. Oke, mungkin itu sudah terlink. Jadi kita coba cari lagi hutang usaha ya. Nah, kayak ini. You cannot remove persediaan lainnya. Persediaan lainnya juga. Persediaan lainnya. Aktivator kini ini current asset ya maksudnya ya. The operation cannot be complete. Another model requires the record being deleted. If possible, archive it. Del jurnal, akun jurnal, constraint, akun jurnal, suspend, akun EDFK. Oke, mungkin maksudnya di sini ada beberapa yang tidak bisa dihapus ya. Jadi coba kita nah ini kalian berkaitan dengan rekonsiliasi mungkin. Jadi coba rekonsiliasinya kita nonaktifkan dulu. Nanti baru kita atur lagi ya. Oh ini nggak boleh katanya. Piutang karyawan, piutang owner, piutang lainnya, kemudian liquidity transfer, hutang usaha, ini yang tadi nggak boleh dihapus juga ya tadi ya. Oke, coba kita hapus lagi. Jadi kita klik yang kode ini, kemudian yang tadi nggak bisa dihapus itu adalah piutang usaha, kemudian ini ya mungkin ya, karena di sini masih ada link akunnya ya, mungkin ya di sini ya. Sama hutang usaha, ini yang nggak bisa diubah. Coba kita hapus.
Oh, tadi persediaan lainnya ya. Persediaan lainnya. Persediaan lainnya. Oh, kemungkinan nggak bisa dilakukan ya di sini ya. Jadi coba kita cek ini apakah bisa dihapus. Oh, ini nggak bisa dihapus. Jadi ini mungkin berkaitan dengan pangkas. Ini masalahnya apa namanya? Ini keamanan low journal. Pak, kita lihat. Perbaikan sorry di pengaturan ya. Kita klik mandiri personal, keamanannya low journal. Bentar. Di persediaan, kayaknya persediaan yang hanya bisa kita push. Oke, jadi mungkin di sini kalau misal kaitannya dengan akun yang sudah disediakan, mungkin ini akun paten dan ini juga sudah di-link-kan juga itu ya masalahnya ya. Jadi mungkin kita akan membuat akun satu-satu, kemudian nanti akan kita link-kan ya di sini ya. Jadi untuk akun perusahaannya dari balance sheet ini sampai dengan modal itu kita buat. Jadi dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Karena kalau kita hapus semuanya ini mungkin kaitannya dengan akun header juga ya. Jadi kalau akun header itu tidak bisa dihapus, dia itu merupakan akumulasi dari akun-akun detailnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misal tadi kita juga kesusahan dalam menghapus akun, bisa jadi kita edit yang mungkin mendekati dari ketentuan akun ini, atau bisa kita masukkan kode-kode akunnya sesuai jadi kita tambahkan ya kode akun yang terbaru ya. Contohnya di sini misal untuk tanah saya masukkan. Kita buat di sini kodenya adalah 101, kemudian namanya itu adalah tanah, dia masuk ke dalam fix asset ya. Tanah, kemudian tipenya adalah aktiva tetap. Kemudian kalau rekonsiliasi enggak ya, tidak diaktifkan ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau sudah, kalian simpan, jangan sampai lupa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ya mungkin karena di sini kodenya juga 3, mungkin bisa kita buat satu-satu ya di sini ya. Jadi bisa kita buat satu-satu. Jadi kalau yang dicetak biru ini hanya pengelompokan saja ya di sini ya. Jadi yang masuk ke dalam neraca saldo itu adalah fixed asset, current asset, sama liabilities dan equity ya. Kalau profit and loss, pendapatan, cost of sales sama overhead ini masuk ke dalam laba rugi ya. Kayak gitu. Jadi coba kalian sesuaikan untuk akun perusahaannya itu, kalian masukkan satu persatu,
Kemudian setelah kalian menyesuaikan di akuntansi untuk setting awalnya bahkan akun sudah ya di sini ya. Mungkin untuk link akunnya nanti akan saya sesuaikan juga. Kemudian untuk karyawan, karyawan itu di link akun ini nanti kaitannya dengan penjualan ya. Jadi mungkin, di setiap proses untuk, transaksi katakanlah transaksi pembelian dan penjualan, nanti untuk setting link akunnya nanti kita atur, sebelum kita masuk ke proses pembelian atau sebelum kita masuk ke proses penjualan atau masuk ke dalam proses, produksi, ya kayak gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan penjurnalan ya nanti, kayak gitu. Kemudian untuk karyawan, karyawan kebetulan di sini masih belum ada ya. Jadi untuk karyawan sendiri coba kita create satu di sini. Untuk karyawan, kita ke menu utama ya. Jadi karyawannya kita coba masukkan. Di sini ada karyawan satu karyawan mungkin bisa kita edit ya di sini. Posisi kerjanya misal karyawannya bernama Budi Sudarsono misalnya. Ini pemain bola ya. Posisi kerjanya dia itu sebagai direktur utama. Enggak ada. Kemudian nomor HP-nya 081234566789. Telepon kantor ini ya, telepon kantornya ya. Telepon kantor. Oke, bisa pakai telepon ini. Untuk email kantornya juga ini ya. Oh sorry, email itu adalah ini lapiskokulsemalang@gmail.com. Ya, bukan ini ya. Kalau ini kan email yang saya gunakan tadi ya untuk mengaktifkan database-nya. Kemudian dia tidak termasuk ke dalam departemen mana. Nah, ini tidak ada. Kemudian manajer karena dia direktur utama, jadi dia sebagai posisi teratas ya di sini ya. Alamat tempat kerja ya di sini ya, lokasinya sesuai ini alamatnya sesuai dengan lokasi perusahaan itu. Kemudian jam kerjanya mungkin pakai 40 jam per minggu ya di sini ya. Zona waktunya di sini kalau nggak salah GMT plus 7. Tapi mungkin kita pakai ini saja ya mungkin ya untuk zona waktu. Kemudian informasi pribadi berkaitan dengan alamatnya Budi Sudarsono, status pernikahan juga. Nah, ini pendidikan macam-macam ya. Izin kerja, kemudian jumlah anak, kewarganegaraan, nomor identitas atau nomor KTP, nomor paspor, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ini bisa dimasukkan juga, tempat lahir, negaranya adalah Indonesia ya, dan lain sebagainya, kewarganegaraan Indonesia. Oke, nomor identitas karena ini masih belum ada ya untuk pengaturan karyawannya. Kemudian untuk HR-nya berkaitan dengan posisi kerja. Posisi kerjanya sebagai direktur mungkin ada standar ya dari perusahaan. Kalau direktur itu berapa sih
eee, untuk, mmm, gajinya ya, kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan posisi kerja masing-masing. Ini sepertinya koneksinya lagi error lagi. Coba saya buka. Ya, lagi gangguan lagi ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di situ. Nanti akan saya lanjutkan ke produk, supplier, sama konsumen ya. Intinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.